Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu hadis ini. Setelah minggu lalu kita libur ya, karena kami pribadi kurang sehat. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan. Tapi sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita doakan semisal pahalanya buat segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. Wa nakhussu khususan ila jami'i mudarrisina wa muallimina fi hadzal fanni wa kadzalika li muallif hadzal kitab Syekh Mahmud At-Tuhan wa kadzalika li syekhina al-marhum Kiai Ali Mustafa Yaqub, nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik, Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas jenis yang kedua dari pembahagian hadis ya. Jadi secara umum hadis itu ada dua, ada yang disebut dengan hadis makbul, kemudian ada yang disebut dengan hadis mardud ya. Hadis makbul itu hadis yang melengkapi syarat-syarat penerimaan hadis. Nah, dia dibagi dua, ada yang disebut dengan hadis sahih, kemudian ada yang disebut dengan hadis hasan ya. Nah, itu sudah selesai kita bahas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan istilah hadis mardud ya. Hadis mardud. Nah, apa itu hadis mardud? Yaitu hadis yang tidak melengkapi syarat-syarat penerimaan hadis. Nah, minimal ada 5 syaratnya ya. Seperti yang sudah kita bahas, yaitu sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, lagi dhabit, kemudian tidak ada syadz, kemudian tidak ada illah pada hadis tersebut. Nah, ketika sebuah hadis tidak melengkapi 5 syarat minimal kesahihan hadis itu, maka dia terkategori sebagai hadis mardud. Nah, cuma ya hadis mardud ini nanti juga akan kita rinci ya.
secara umum dia disebabkan oleh dua hal sebenarnya. Kenapa hadis itu mardud atau ditolak? Nah, itu disebabkan minimal oleh dua sebab. Yang pertama karena terputusnya sanad dari hadis itu, kemudian yang kedua cacatnya perawi. Dan dari dua sebab inilah nanti hadis mardud atau yang umum kita kenal dengan istilah hadis dhaif itu nanti akan terbagi menjadi beberapa jenis. Ya. Jadi dhaif itu hanya istilah umum untuk hadis mardud. Ya. Dan tidak semua hadis dhaif itu, sebagaimana yang sering kita ulang, tidak semua hadis dhaif itu tertolak. Dalam arti kata, kita tidak gunakan gitu ya. Karena jenis dari hadis dhaif itu sangat banyak, dan ada di antara sebahagian dari hadis dhaif itu yang masih bisa kita amalkan atau kita gunakan sebagai namanya fadhailul a'mal. Nah, nanti kita akan jelaskan semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana hukum seseorang menyampaikan atau meriwayatkan hadis dhaif kepada orang lain. Nah, misalnya kita tahu ya, ada sebuah riwayat terkategori sebagai hadis dhaif. Apa hukum bagi kita untuk menyampaikan hadis itu ke orang lain? Boleh atau enggak? Nah, kemudian bagaimana pula hukum mengamalkan hadis dhaif? Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya, bagaimana hukum meriwayatkannya, kemudian bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif. Nah, ini sangat penting karena seringkali kita mendengar sebagian dai yang mengeneralisir kalau hadisnya dhaif maka tidak boleh diamalkan. Nah, ini merupakan suatu kaidah yang kurang tepat ya. Karena tidak semua hadis dhaif itu tertolak. Nah, itu yang seringkali kita ulang. Nah, sekarang langsung saja kita mulai. Apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hukmu riwayatihi. Hukum meriwayatkan hadis dhaif ya atau hadis mardud. Yajuzu 'inda ahli al-hadisi wa ghairihim riwayatul ahaditsi dhaifati. Wa tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha. Bi khilafil ahaditsil mawdu'ati fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha bi syartaini. Oke. Bolehlah menurut ahli hadis wa ghairihim dan selain mereka, ya selain mereka ini maksudnya ahli hadis dan juga ahli fikih dan ahli usul fikih. Apa yang boleh? Riwayatul ahaditsil dhaifah. Ya, meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Wa tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha. Dan boleh juga bertasahul, ya. Tasahul itu artinya tidak terlalu ketat, ya. Tidak terlalu ketat fi asanidiha, ya, dalam meneliti sanad-sanadnya min ghairi bayani dha'fiha. Tanpa menjelaskan sisi-sisi kedhaifannya. Ya. Jadi boleh meriwayatkan hadis dhaif kemudian bertasahul dalam dalam menggunakan sanadnya tanpa menjelaskan kalau hadis itu dhaif, ya. Bi khilafil ahaditsil mawdu'ati. Berbeda dengan hadis-hadis maudhu' atau hadis palsu. Fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha. Maka sesungguhnya hadis-hadis maudhu', ya, hadis palsu, tidak boleh meriwayatkannya kecuali berserta atau bersamaan dengan menjelaskan bentuk kepalsuannya. Nah, jadi perlu kita garis bawahi di sini bahwa
istilah hadis dhaif itu berbeda dengan hadis maudhu, ya, hadis palsu. Kalau hadis dhaif, ya, itu dia masih boleh ya diriwayatkan, tapi dengan syarat ya sebagaimana yang akan kita jelaskan. Sementara kalau hadis maudhu, ya, tidak boleh sama sekali kita meriwayatkannya, kecuali harus menyatakan kalau hadis ini maudhu. Harus kita sebutkan seperti itu. Nah, jadi akan berbahaya kalau ada hadis maudhu kita sampaikan ke masyarakat tanpa menjelaskan kalau hadis itu maudhu. Nah, itu nggak boleh. Ya, berbeda dengan hadis dhaif. Nah, sementara kalau hadis dhaif itu boleh meriwayatkan tanpa menyebutkan kalau dia itu dhaif bi syartaini, ya, dengan dua syarat. Apa yang dua syarat? Huma, nah, yang pertama, alla tata'allaqa bil aqaidi, ya, bil aqaidi ka sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, syarat yang pertama itu, ya, hadis dhaif yang boleh kita riwayatkan tanpa menyebutkan kalau dia itu dhaif, ya, bahwa tidak berkaitan hadis itu dengan persoalan akidah. Nah, seperti misalnya sifat-sifat Allah, ya. Jadi kalau hadis itu tidak berkaitan dengan akidah, persoalan akidah, keyakinan, maka hadis itu boleh kita riwayatkan. Maksudnya boleh kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu syarat yang pertama. Ya. Oke, kemudian yang kedua, alla takuna fi bayanil ahkami syar'iyyati mimma yata'allaqu bil halali wal harami. Yang kedua syaratnya adalah bahwa tidak ada hadis itu, ya, hadis dhaif tadi itu, fi bayanil ahkami syar'iyyati, dalam rangka menjelaskan hukum-hukum syar'i mimma yata'allaqu bil halali wal haram, dari hal-hal yang berkenaan atau berkaitan dengan persoalan halal dan haram. Nah, jadi kalau hadis dhaif itu tidak berbicara tentang halal dan haram, ya, perbuatan yang dibolehkan atau yang diharamkan oleh agama, maka boleh saja bagi seseorang untuk menyampaikan hadis itu ke orang lain. Nah, ini dua syarat. Ya. Walaupun kita tidak menyebutkan kalau hadis itu dhaif, nggak masalah. Ya, boleh menyampaikan atau meriwayatkan, atau misalnya kita menyampaikan sebuah tausiah, menukil hadis dhaif, ya, dengan dua syarat ini. Hadis itu tidak berkaitan dengan akidah, kemudian hadis itu tidak berkaitan dengan hukum syar'i, halal dan haram. Nah, selama hadis itu tidak berkaitan dengan dua hal ini, silahkan. Nah, yakni, ya, maksudnya adalah tajuzu riwayatuha fi mithlil mawa'idhi wat targhibi wat tarhibi wal qasasi wa ma asbaha dzalika. Maksudnya adalah boleh meriwayatkan hadis dhaif fi mithlil mawa'idh, ya, pada urusan seperti mawa'idh, ya, mawa'idh itu pelajaran-pelajaran, ya, atau hikmah. Wat targhib, ya, targhib yaitu berita motivasi untuk hal-hal yang baik, ya, motivasi untuk melakukan sebuah kebaikan. Wat tarhib, ya, tarhib itu ancaman dari melakukan keburukan. Wal qasasi, dan kisah-kisah, ya, kisah-kisah orang dahulu atau para ulama dahulu. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang mirip dengan hal itu. Nah, jadi boleh kalau hadis dhaif itu berbicara tentang hal ini, ya, tentang hikmah, kemudian motivasi berbuat kebaikan, ancaman dari melakukan keburukan misalnya, nah itu boleh disampaikan. Nah, pendapat ini apakah muncul dari ijtihad Imam Mahmud Tohan atau Syekh Mahmud Tohan, atau ada ulama dahulu yang membolehkan ini? Nah, di sini disebutkan wa mimman ruwiya anhu tasahulu fi riwayatiha Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman ibnu Mahdi wa Ahmad ibni Hambal. Nah, ternyata ada ulama dahulu itu yang tasahul dalam meriwayatkan hadis dhaif. Nah, ini diantaranya.
dan sebahagian dari orang atau ulama yang diriwayatkan dari dia atau dari beliau at-tasahulu fi riwayatiha, yaitu at-tasahul, tidak terlalu ketat dalam meriwayatkan hadis dhaif itu. Nah, di antaranya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau ini adalah tabi'in, wafat pada tahun 161 Hijriah. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, ya, Abdurrahman ibnu Mahdi, beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Nah, beliau jugalah yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan kitab khusus dalam ilmu usul fikih. Yang mana kitab itu merupakan kitab usul fikih pertama yang dituliskan dalam sejarah hukum Islam, yaitu kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau juga termasuk orang yang tasahul dalam meriwayatkan hadis dhaif. Kemudian wa Ahmad ibnu Hambal dan Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad juga termasuk kepada ulama yang tasahul dalam meriwayatkan hadis dhaif. Nah, artinya apa? Ya, artinya hadis dhaif itu sekali lagi, ya, tidak sehina atau tidak sejelek yang difikirkan oleh sebagian orang. Ya, jadi jangan misalnya seandainya kita mendengarkan hadis dhaif langsung alergi, ya, langsung benci, oh hadisnya dhaif, nggak bisa digunakan. Nah, tidak seperti itu ternyata. Jadi ada juga hadis dhaif yang oleh para ulama boleh digunakan dalam hal-hal tertentu. Nah, disebut juga dengan fadhailul a'mal. Wa yanbaghi at-tanabbuhu ila annaka idza rawaitaha min ghairi isnadin fala taqul fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Nah, cuma ya di sini ada semacam adab, ya. Bagaimana adab kita dalam meriwayatkan hadis dhaif. Wa yanbaghi at-tanabbuhu, dan seyogianya lah seseorang atau seyogianya lah at-tanabbuh. Ya, tanabbuh itu berhati-hati. Ya. Ila annaka, ya, kepada bahwasanya Anda, kata Imam Mahmud Tohan, idza rawaitaha, apabila engkau meriwayatkan hadis dhaif bin ghairi isnadin, tanpa menyebutkan sanadnya, fala taqul fiha qala Rasulullah, maka janganlah engkau katakan pada hadis dhaif itu Rasulullah telah bersabda seperti ini. Nah, itu adab kita. Ya. Jadi kalau kita meriwayatkan atau menyampaikan hadis dhaif kepada masyarakat, jangan dikatakan dalam muqaddimah penyampaian itu Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Nah, itu adab, ya. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Nah, tapi apa? Wa innama taqul, dan hanya saja engkau katakan ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadza. Hanya saja yang boleh dikatakan itu adalah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Seperti itu. Nah, au balaghana anhu kadza, atau telah sampai kepada kita berita dari Rasulullah kadza. Seperti itu. Wa ma asbaha dzalika, dan ungkapan yang mirip dengan itu. Nah, kenapa tidak boleh kita menyebutkan qala Rasulullah, ya, pada hadis dhaif yang kita kutip? Nah, li alla tajzima binisbati dzalikal hadis lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anta ta'rifu dha'fahu. Nah, kenapa? Supaya tidak engkau pastikan, ya, ketika menyandarkan hadis itu kepada Rasul wa anta ta'rifu, ya, atau ta'rafu dha'fahu, padahal engkau mengetahui kedhaifan hadis itu. Nah, supaya kita tidak memastikan gitu, ya, menyandarkan kepada Rasulullah sesuatu yang belum pasti itu sabda Rasulullah. Nah, itu makanya kita seyogianya atau seharusnya kalau mengutip hadis dhaif, nah, jangan bilang qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda, Rasulullah telah berkata, bukan seperti itu, tapi diriwayatkan dari Rasulullah atau telah sampai kepada kita dari Rasulullah. Nah, itu, ya. Nah, itu ada dalam meriwayatkan hadis dhaif. Nah,
Jadi bisa kita simpulkan di sini boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyampaikan atau menyebutkan sanadnya dengan dua syarat. Yang pertama, hadis itu tidak berkenaan dengan akidah. Kemudian yang kedua, hadis itu tidak berkenaan dengan halal dan haram. Oke, nah ini satu hal. Nah sekarang bagaimana pula hukum mengamalkan hadis dhaif? Nah ini dua hal yang berbeda. Kalau tadi hukum meriwayatkan hadis dhaif. Nah sekarang hukum mengamalkan hadis dhaif. Poin yang keenam, hukmul amali bihi. Ya, hukum beramal dengan hadis dhaif. Ikhtalafal ulama'u fil amali bil hadits dha'ifi. Walladhi alaihi jumhurul ulama'i annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mali. Para ulama telah berbeda pendapat ya dalam hukum beramal dengan hadis dhaif. Walladhi alaihi jumhurul ulama. Sementara pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, ya, walladzi alaihi jumhurul ulama, annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mali. Bahwasanya disunnahkan. Nah, yustahabbu ya. Di sini bahasanya disunnahkan. Bahwasanya disunnahkan beramal dengan hadis dhaif itu fi fadailil a'mal. Pada hal-hal yang bersifat fadailil a'mal. Nah, fadailil a'mal itu maksudnya hal-hal yang berbentuk anjuran, ya, hal-hal yang berbentuk kebaikan umum gitu, yang murni. Nah, itu disebut dengan fadailil a'mal. Lakin bi syurutin thalathatin. Namun, kebolehan beramal itu dengan 3 syarat. Awdahaha al-Hafidzu Ibnu Hajarin wahiyya. Nah, 3 syarat itu telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, wahia. Nah, apa dia? Nah, seperti berikut ya. Yang pertama, ayyakuna dha'fu ghairu syadidin. Nah, ini syarat pertama. Bahwa ada kedhaifan hadis itu ghairu syadid. Ya, tidak parah. Nah, jadi ada 2 istilah hadis dhaif ya. Ada hadis dhaif yang syadid, yang parah. Kemudian ada hadis dhaif yang ghairu syadid, ya, yang tidak parah. Nah, apa bedanya hadis dhaif yang dhaifnya syadid dengan yang ghairu syadid? Hadis dhaif yang ghairu syadid, ya, yang ghairu syadid, yang tidak parah, itu adalah hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Ya, atau karena kurang kuatnya hafalan perawi, atau karena kemajhulan perawi. Nah, itu disebut dengan hadis dhaif yang ghairu syadid. Ya, hadis dhaif yang misalnya sanadnya terputus. Atau misalnya kekuatan hafalan perawinya tidak terlalu maksimal. Atau misalnya di dalam sanadnya ada perawi yang majhul misalnya. Ya, perawi yang tidak diketahui identitas jelasnya. Nah, itu masih terkategori sebagai dhaif yang ghairu syadid. Nah, berbeda dengan dhaif yang syadid. Ya, dhaif yang parah. Nah, apa standar dhaif yang parah? Yaitu dhaif yang disebabkan oleh kebohongan atau kedustaan perawi. Jadi kalau perawinya sudah tergolong sebagai kadzdzab atau sebagai dajjal, ya, atau sebagai muttaham bil kadzib, ya, seorang perawi yang tertuduh sebagai seorang pembohong, maka hadis dhaif yang seperti itu tidak bisa diamalkan atau tidak boleh diamalkan karena itu sudah tergolong sebagai dhaif yang syadid. Tapi selagi dia masih ghairu syadid, ya, 3 tadi seperti yang sudah kita jelaskan, ya, dia tidak disebabkan oleh keterputusan sanad atau karena kemajhulan perawi, ya, atau karena kekuatan hafalan yang kurang maksimal, maka hadis itu masih boleh diamalkan. Oke, itu 1.
Kemudian yang kedua, ayyan darijal haditsu tahta aslin ma'mulin bihi. Yang kedua syarat boleh mengamalkan hadis dhaif itu adalah bahwa termasuk hadis itu atau bahwa masuk hadis dhaif itu tahta aslin ma'mulin bihi, di bawah aslin, ya, di bawah dalil umum yang diamalkan. Nah, ini syarat kedua. Ya. Hadis dhaif itu boleh diamalkan selagi masih ada dalil umum yang membolehkannya. Ya, misalnya dalam persoalan berbuat kebaikan misalnya. Selama masih ada misalnya maulidan misalnya ya, itu kan masih dalam kategori dalil umum yang membolehkan sholawat. Walaupun maulid itu sebenarnya adalah nama gitu ya, yang isinya adalah sholawatan, kemudian ada tausiah agama, itu mempunyai hadis umum yang diamalkan. Maksudnya asal atau dalil yang diamalkan, yaitu perintah untuk memperbanyak sholawat atau perintah untuk saling menasihati. Nah, itu kan masuk dalam kategori aslin ma'mulin bihi, ya, di bawah sumber atau dalil yang diamalkan. Nah, selama hadis dhaif itu seperti itu, dia masuk dalam kategori dalam kategori dalil umum yang diamalkan, maka tidak masalah mengamalkan hadis dhaif. Oke, ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, alla ya'taqida indal amali bihi thubutahu bal ya'taqidu al-ihtiyata. Syarat yang ketiga adalah bahwa tidak meyakini seseorang indal amali bihi, ketika mengamalkan hadis dhaif itu thubutahu, ya, tetapnya hadis itu sebagai hadis Nabi. Bal ya'taqidul ihtiyata, namun hendaklah dia meyakini sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, jadi syarat yang ketiga ini adalah ketika mengamalkan hadis dhaif, kita hendaknya tidak meyakini itu sebagai sesuatu yang pasti dari Nabi. Ya, kita tidak meyakini itu sesuatu yang pasti dari Nabi, tapi kita mengamalkan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau seandainya itu benar dari hadis Nabi, setidaknya kita sudah melakukannya. Ya, artinya kita terbebas dari khitab, terbebas dari sesuatu yang diperintahkan Nabi. Ya, karena sesuatu yang kita lakukan berlebih itu lebih baik ketimbang kita tidak melakukannya sama sekali. Nah, jadi itu syarat yang ketiga. Ya, kita meyakini atau tidak yakin secara penuh kalau apa yang diamalkan ini adalah hadis pasti dari Nabi, tapi kita yakini itu hanya sebatas ihtiyat saja. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian, kalau seandainya ini benar perintah Nabi, saya sudah melakukannya. Nah, berbeda dengan orang yang tidak mengamalkan sama sekali ya. Kalau seandainya benar itu dari Nabi, berarti dia rugi karena tidak mengamalkan. Tapi bagi orang yang mengamalkan, ya, meyakini itu sebagai bentuk kehati-hatian, maka dia sudah selamat dari khitab Rasulullah. Ya, setidaknya ketika ditanya, kenapa kamu mengamalkan ini? Ya, karena ya saya yakin ya, kalau seandainya Rasulullah benar memerintahkan hal ini, maka saya sudah melakukannya. Berbeda dengan Anda yang tidak melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ada 3 syarat ya, 3 syarat boleh mengamalkan hadis dhaif. Kedhaifannya tidak parah, kemudian hadis dhaif itu masih berada di bawah dalil umum yang diamalkan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak meyakini kalau hadis itu benar-benar muncul dari Rasul, tapi hanya sekedar bentuk kehati-hatian semata. Nah, ini 3 syarat boleh beramal dengan hadis dhaif. Oke, kemudian poin yang ketujuh ya. Asyharul musannafatil lati hiya mazinnatud dhaif. Karya-karya populer yang di dalamnya banyak hadis dhaif. Ya.
Jadi karya-karya ulama yang sebagian besar isinya adalah hadis dhaif. Nah, kitab apa saja yang seperti itu? Yang pertama adalah al-kutubul lati sunnifat fi bayanid du'afa. Yang pertama adalah kitab-kitab yang ditulis dalam rangka menjelaskan perawi-perawi yang dhaif. Nah, jadi du'afa ini jamak taksir dari dhaifun. Ya, dhaif artinya perawi yang lemah, du'afa perawi-perawi yang lemah, jamak ya. Nah, pertama dalam kitab-kitab yang ditulis dalam rangka menjelaskan perawi-perawi yang dhaif. Nah, apa contohnya? Ka kitab Ad-Du'afa Ibnu Hibban, ya, seperti kitab Ad-Du'afa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban dan kitab Mizanul I'tidal, ya, kitab Mizanul I'tidal lidz-Dzahabi, kemudian kitab Mizanul I'tidal. Nah, ini juga kumpulan perawi-perawi dhaif, ya. Beliau sebutkan perawi dhaif, kemudian beliau sebutkan hadis yang dia riwayatkan. Nah, seperti itu. Fa inna muallifaiha atau muallifiha yadhkuruna amthilatan lil ahaditsil lati sarat dhaifatan bisababi riwayati ulaika du'afai lahum atau laha, ya. Bisababi riwayati ulaika du'afai laha. Maka sesungguhnya para penulis kitab-kitab du'afa itu yadhkuruna amthilatan, mereka menyebutkan contoh-contoh lil ahadits, ya, untuk hadis-hadis yang sarat dhaifatan, yang menjadi dhaif bisa babi riwayati ulaika du'afa, dengan sebab riwayat atau dengan sebab diriwayatkan oleh para orang-orang dhaif itu laha terhadap hadis-hadis tersebut. Nah, jadi di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab Ad-Du'afa karya Ibnu Hibban, atau dalam kitab Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi, itu di dalamnya ada perawi dhaif yang beliau sebutkan, kemudian beliau jelaskan contoh-contoh hadis yang dia riwayatkan. Nah, jadi dengan membaca kitab ini kita akan tahu, oh ternyata hadis ini dhaif karena di dalamnya ada perawi yang bernama si fulan misalnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen meneliti sebuah hadis dhaif, nah itu salah satunya bisa dicek dalam kitab-kitab ini. Oke, kemudian yang kedua, al-kutubul lati sunnifat fi anwa'in minadh dhaif khassatan. Yang kedua adalah kitab-kitab yang ditulis tentang jenis-jenis dari hadis dhaif secara khusus. Ya, mithlu kutubil marasil wal ilali wal mudraji wa ghairiha. Seperti misalnya kitab-kitab marasil, kitab-kitab kumpulan hadis-hadis mursal, ya, wal ilal, dan kitab hadis-hadis yang berisi illah, ya, misalnya illah hadis yang menyebabkan hadis itu muallal. Nah, itu ada kitab khususnya. Wal mudraji, dan kitab yang berisi hadis-hadis mudraj. Nah, mudraj itu artinya hadis yang tercampur dengan perkataan perawi. Nah, itu namanya mudraj. Wa ghairiha, dan selainnya. Nah, apa contohnya? Ke kitabil marasil li Abi Dawud, seperti kitab marasil, ya, kitab kumpulan hadis-hadis mursal yang ditulis oleh Imam Abi Dawud, wa kitabil ilal lid Daraqutni. Kemudian kitab Al-Ilal karya Imam Daruqutni. Nah, inilah beberapa contoh, ya, beberapa contoh kitab yang sebahagian besar isinya adalah hadis-hadis dhaif. Jadi tujuan para penulis ini bukan menyebarkan hadis dhaif, bukan seperti itu. Tapi beliau menjelaskan, ya, kalau seandainya kita bertemu dalam kitab-kitab hadis dengan perawi si fulan dengan nama-nama yang beliau sebutkan, maka hadis yang diriwayatkan itu adalah berstatus dhaif. Karena di dalamnya ada perawi yang dhaif, yang seperti yang beliau jelaskan. Nah, itu tujuannya. Jadi bukan berarti menyebarluaskan hadis dhaif, bukan seperti itu. Ya, tapi hanya sekedar mengumpulkan, mempermudah orang yang membaca hadis ketika dia menemukan si fulan yang ada di dalam kitab itu, maka hadisnya adalah berstatus dhaif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi.
Al-maqsidu tsani, ya, bahagian yang kedua, al-mardudu bisababi saqatin minal isnad. Ya, hadis mardud yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa hadis mardud atau hadis dhaif itu paling tidak disebabkan oleh dua sebab umum. Ya, hadis itu jadi dhaif minimal disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena sanadnya putus, kemudian yang kedua karena perawinya cacat atau bermasalah. Nah, sekarang kita akan bahas hadis-hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Hadis-hadis apa saja yang disebut dhaif gara-gara sanadnya terputus. Nah, bab ini akan menjelaskan hal itu. Yang pertama, al-muradu bis-saqti minal isnad. Yang pertama adalah yang dimaksud atau maksud dengan keterputusan sanad. Apa maksudnya putus atau sanad yang terputus itu? Maksudnya apa? Al-muradu bis-saqti. Adapun yang dimaksud dengan keterputusan sanad, ya, adalah inqita'u silsilatil isnadi bisuquti rawin au aktsar. Yaitu terputusnya rantai sanad atau silsilah sanad dengan hilangnya satu perawi atau lebih, atau dengan gugurnya satu perawi atau lebih. Amdan min ba'dir ruwah au an ghairi amdin. Baik sengaja, ya, baik sengaja muncul dari sebagian periwayat atau tidak sengaja. Ya, jadi sanad yang putus itu nanti juga ada yang disebabkan oleh kesengajaan perawi. Dia sengaja menghilangkan nama gurunya. Nah, itu ada juga, ya. Atau dia sengaja mengubah nama gurunya dengan nama-nama yang tidak populer. Nah, itu nanti ada namanya hadis mudallas. Ya, nanti kita akan bahas. Min awwalis sanadi au min akhirihi au min asna'ihi. Baik di awal sanad, di akhir atau di pertengahan. Nah, jadi putus sanad itu bisa saja di awal. Ya, di tabaqat sahabat bisa, atau di tabaqat mukharrij, setelah mukharrij, guru dari mukharrij, atau dari akhirnya, ya, dari sahabat, au min asna'ihi, atau dari pertengahan sanad. Nah, itu bisa saja. Sukutan zahiran au khafiyan, baik gugurnya zahir, terlihat nyata, au khafiyan, atau tersembunyi. Nah, jadi hadis yang sanadnya terputus itu ada yang zahir, yang terlihat jelas nanti, ya. Kemudian ada juga yang khafi, yang tersembunyi. Nah, semuanya ada jenisnya. Yang pertama anwa'us saqti. Jenis-jenis keterputusan sanad. Yatanawwa'us saqtu minal isnadi bihasabi zuhurihi wa khafaihi ila naw'aini. Terbagilah keterputusan sanad itu, ya, dengan memandang terlihat atau tersembunyinya keterputusan itu ila nau'aini, kepada dua jenis. Ya. Apa yang dua? Yang pertama namanya saqatun zahirun. Ya, keterputusan yang zahir, yang jelas, yang nyata. Wa hadha an-naw'u min as-saqati yashtariku fi ma'rifatihi al-a'immatu wa ghairuhum minal mushtaghilina bi'ulumil hadithi. Adapun jenis ini, ya, keterputusan yang zahir, yang nyata atau yang jelas, ya, yastariku fi ma'rifatihi, berhimpun dalam mengetahui keterputusan ini al-a'immatu wa ghairuhum, ya, para imam ahli hadis wa ghairuhum, dan selain mereka dari para ahli, ya, atau dari orang-orang yang sibuk dengan ilmu hadis. Jadi untuk mengetahui keterputusan yang zahir ini, itu orang yang belajar rajin, ya, terhadap ilmu hadis itu bisa mengenal atau bisa mengetahui. Tidak mesti jadi imam besar dulu, kemudian baru bisa mengetahui keterputusan zahir dari sebuah sanad. Ya, karena kalau seandainya kita rajin menelaah sanad hadis, nah, insya Allah kita bisa mengetahui hal ini. Ya, wa yu'rafu hadha as-saqtu min adami talaqi bainar rawi wa syaikhihi.
dan diketahuilah keterputusan ini dari tidak bertemunya antara rawi dengan gurunya. Nah, jadi gampang ya. Cara mengetahui keterputusan zahir ini gampang. Bagaimana caranya? Ketika kita tidak menemukan sejarah pertemuan seorang rawi dengan gurunya, maka itu disebut dengan saqatun zahir. Berarti hadis itu kita sebut dengan keterputusan sanadnya zahir. Maksudnya jelas gitu ya. Misalnya gurunya jarak wafat gurunya dengan dia itu lebih dari 100 tahun misalnya. Ya, kalau seandainya jarak kematian yang sangat jauh itu terjadi, maka bisa dipastikan kalau dia tidak bertemu langsung dengan gurunya. Otomatis itu antara dia dengan gurunya tidak bertemu. Walaupun dia menyebutkan dia memperoleh hadis itu dari gurunya. Imma li'annahu lam yudrik asrahu. Ada kalanya karena si rawi itu tidak menemukan atau tidak tidak hidup di masa gurunya, au adraka asrahu, atau hidup di masa gurunya lakinnahu lam yajtami' bihi, tapi dia tidak bertemu dengan sang guru. Walaisat lahu minhu ijazatun wala wijadatun. Tidak ada bagi si perawi itu minhu dari gurunya ijazah dan juga tidak ada wijadah. Ya. Jadi dia keterputusan itu bisa diketahui dari dia tidak sezaman dengan gurunya misalnya. Atau dia sezaman dengan gurunya tapi tidak pernah bertemu. Ya, tidak pernah bertemu, misalnya tidak ada bukti ijazah atau tidak ada bukti kalau dia pernah menemukan kitab gurunya. Nah, kalau seandainya seperti ini kondisinya, berarti antara si perawi dengan gurunya itu pasti tidak bertemu. Nah, kalau seperti ini berarti sanadnya terputus ya, tapi terputusnya zahir, terlihat jelas. Lidzalika, karena itu, yahtajul bahitsu fil asanidi ila ma'rifati tarikhir ruwat. Ya, karena hal itu, maka peneliti itu harus peneliti dalam bidang sanad itu harus mengenal sejarah wafatnya perawi. Nah, untuk mengetahui hal yang sudah kita sebutkan ini, seorang peneliti harus tahu kapan si perawi itu wafat dan kapan gurunya wafat. Ya, supaya bisa dipastikan apakah dia bertemu langsung dengan gurunya atau tidak. Li'annahu, karena dengan melihat sejarah wafatnya perawi, yatadhammanu bayana mawalidihim. Itu akan mencakup penjelasan tentang tahun lahir mereka, wa wafayatihim, dan tahun wafat mereka, wa awqati talabihim wa irtihalihim, dan waktu waktu pertemuan mereka dan perjalanan mereka, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi dengan melihat tarikh ruwah, dengan melihat sejarah perawi dalam kitab-kitab rijal, maka kita akan bisa memastikan kalau si perawi A bertemu dengan perawi B. Kemudian perawi B bertemu dengan perawi C. Nah, bagaimana cara memastikannya? Yaitu dengan melihat atau meneliti kitab-kitab yang berbicara tentang sejarah perawi. Atau yang kita sebut juga dengan kitab rijal, kitab rijalil hadis. Nah, dengan kita teliti kitab-kitab itu, maka kita akan bisa mengetahui keterputusan hadis yang zahir. Oke, wa qad istalaha ulama'ul hadis ala tasmiyati saqati az-zahiri bi arba'ati asma'in. Dan para ulama hadis itu telah mengistilahkan terhadap penamaan keterputusan yang zahir itu dengan 4 nama. Nah, jadi hadis yang terputus dengan keterputusan yang zahir itu jenisnya ada 4. Bihasabi makani saqti, yaitu dengan memandang tempat terputusnya. Aw adadir ruwah alladzina uskitu, atau memandang jumlah perawi yang digugurkan atau perawi yang hilang. Nah, apa saja hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad yang zahir ini?
Nah, ada 4 ya. Wa hadhil asma'u hiya. Adapun nama-nama hadis yang dhaif karena keterputusan yang zahir ini, yang pertama adalah mu'allaq, kemudian hadis mursal, kemudian hadis mu'dhal, kemudian hadis munqati'. Nah, inilah hadis-hadis dhaif yang sanadnya terputus tapi keterputusannya itu zahir. Ya, bisa terlihat dengan jelas. Nah, nanti kita akan bahas semua ini. Ada yang disebut dengan mu'allaq, ada yang disebut dengan hadis mursal, hadis mu'dhal, kemudian hadis munqati'. Oke, nah ini satu jenis dari keterputusan sanad. Kemudian yang kedua, ada namanya saqatun khafi. Ada keterputusan yang khafi, ya, yang tersembunyi. Wa hadza la yudrikuhu illa al-a'immatul hudzaqul muttalli'una ala turuqil hadisi wa ilalil asanid. Adapun saktun khafi, ya, maksudnya keterputusan yang tersembunyi ini tidak bisa ditemukan kecuali oleh para a'immah, kecuali oleh para imam yang mendalam keilmuannya, ya, al-muttalli'una, dan yang menelaah, ya, yang meneliti terhadap jalur-jalur hadis dan ilat-ilat sanad. Jadi keterputusan yang bersifat khafi ini itu hanya bisa dikuasai atau diketahui oleh para imam, ya, para ulama besar dalam ilmu hadis. Tidak bisa diketahui dengan jalan membaca kitab-kitab rijal. Tidak bisa diketahui dengan hanya membaca sanad atau matan hadis, tidak bisa. Ya, ini benar-benar dibutuhkan keahlian yang benar-benar mendalam gitu ya. Ya, misalnya seperti Imam At-Tirmidzi atau Imam Daruqutni. Nah, itu di antara imam yang diakui bisa mengetahui keterputusan sanad yang bersifat khafi. Oke, walahu tasmiyatani. Dan bagi hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan yang khafi ini, maksudnya yang tersembunyi ini, itu ada 2. Wahuma, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan hadis mudallas, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan al-mursalul khafi, ya, hadis mursal yang khafi. Nah, ini semuanya adalah tergolong sebagai hadis dhaif, tapi dengan sebab inqita'us sanad, dengan sebab terputusnya sanad. Nah, ada yang khafi, kemudian ada yang zahir. Wa ilaikal bahtha fi hadhil musammayat as-sittah mufassalatan 'ala tawali. Dan ilaika al-bahtha, dan kepadamu, ya, kata Syekh Mahmud Tohan, itu akan ada penjelasan tentang nama-nama atau istilah-istilah ini secara mufassalah, secara terperinci, ya, alat tawali, sebagaimana yang akan dijelaskan. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji apa pengertian dari masing-masing istilah ini. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada mu'dhal, dan lain-lain. Semuanya akan kita jelaskan secara terperinci di dalam satu pembahasan. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan istilah dhaif, nah itu tidak semudah yang kita perkirakan sebenarnya. Kita lihat dulu dhaifnya gara-gara apa? Apa jenis kedhaifannya? Kemudian apa jenis dhaifnya? Nah, banyak hal yang harus kita teliti sebelum kita membuang hadis dhaif itu atau sebelum kita tidak mengamalkannya. Nah, mungkin ini bagian yang kita baca pada malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin 5 menit ya, dipersilahkan. Saya, Ustaz. Oh ya, silakan Bu Maria. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini udah pernah saya tanyakan ya, cuman saya ingin memperjelas aja. Bukan yang memperjelas ya, artinya bahwa masyarakat Indonesia itu kan terbagi secara umum itu ada 2 organisasi besar ya dalam Islam itu, ada Muhammadiyah dan
NU gitu ya. Nah, yang sering melakukan atau melaksanakan amalan-amalan yang sunnah itu kebanyakan kan dari kalangan NU ya. Nah, terutama dalam sholat-sholat sunnah yang akhir-akhir ini kelihatannya lebih populer ya, kayak sholat Rebau Kasan, terus sholat Nisfu Sya'ban, terus kemudian apa kalau nggak salah Asyura ya atau apa itu ya, itu dan sebagainya. Saya semakin yakin ya ketika masyarakat Indonesia, terutama kalangan NU ya, yang banyak sekali mengerjakan amal-amal yang menurut ya sebagian orang yang tidak mengerjakan itu adalah bid'ah. Nah ternyata setelah kita mendengar dari penjelasan hadis-hadis yang doif, tidak selamanya hadis doif itu adalah tertolak atau tidak diamalkan, terbukti bahwa doif itu pun banyak kategorinya. Artinya selama yang mengerjakan adalah orang-orang yang kita pandang sebagai orang yang faham tentang keilmuan itu gitu ya, kayak misalnya Mbah Maimun Zubair, terus kemudian di sebagian masyarakat di Jawa Barat juga banyak yang mengerjakan sholat-sholat itu. Jadi saya semakin yakin gitu. Saya makin yakin bahwa ini adalah memang ada dasar hukumnya seperti itu. Sekalipun itu adalah hadisnya dhaif, tapi tetap itu bisa dilaksanakan gitu. Begitu Ustaz ya? Iya, Bu. Nah, yang penting kita garis bawahi syarat mengamalkan hadis dhaif tadi, Bu. Di sana kan ada syarat yang kedua ini. Betul ya. Ayyan darijal haditsu tahta aslin ma'mulin bihi. Bahwa hadis itu masuk di bawah dalil umum yang diamalkan. Iya, betul. Jadi kesalahan atau kekeliruan sebagian orang sekarang itu adalah melihat sebuah amalan dari namanya gitu ya. Ketika ada misalnya acara maulidan, kemudian ada acara misalnya Isra Mi'raj misalnya, itu yang mereka nilai itu penamaannya, bukan isi dari acara itu atau substansi dari apa yang diamalkan. Nah, karena yang dihukumi itu adalah substansinya, bukan namanya gitu. Nah, guru kita pernah Kiai Mustafa Yakub itu pernah guyon ya. Orang sekarang itu terlalu sibuk menghukumi nama gitu. Sehingga mereka lalai dalam melihat substansinya. Kalau seandainya penghukuman itu cukup terhadap nama, maka makanan hotdog itu kan ada hot itu ya, kalau diterjemahkan itu kan daging babi ya. Anjing panas ya. Anjing panas. Nah, berarti hotdog itu haram gitu. Kalau seandainya seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika melihat atau menghukumi sebuah amalan yang diterapkan atau diamalkan oleh masyarakat, apalagi itu diamalkan oleh ulama besar misalnya, ya, atau dari orang yang intensitas belajarnya kuat misalnya. Betul. Nah, kita nggak bisa langsung menilainya secara zahir saja. Kita harus lihat dulu, ya, hadisnya, sumber yang digunakan apa. Kemudian kalau seandainya hadis itu benar misalnya, dhaif misalnya ya, kemudian dhaifnya itu syadid atau ghairu syadid. Nah, taruhlah misalnya ghairu syadid. Nah, itu nggak masalah. Syadid pun kita lihat lagi. Ada nggak ulama yang mengamalkannya? Karena terkadang ada juga hadis dhaif, ya, hadis dhaif yang secara kaidah tidak bisa digunakan, tapi masyarakat atau para ulama mengamalkannya. Itu sering ya, seperti yang pernah saya sebutkan juga di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Itu beliau sering membahasakan seperti ini. Misalnya, hadza haditsun gharibun dhaifun misalnya. Walakin ya'malu bihi al-ulama. Tapi hadis itu diamalkan oleh sebagian besar ulama. Nah, itu sering beliau sebut seperti itu. Imam Tirmizi itu beliau adalah murid langsung dari Imam Bukhari. Beliau termasuk orang yang mutasyaddid dalam menentukan kesahihan hadis. Tapi meskipun seperti itu, beliau nggak mau khianat terhadap hadis itu. Walaupun hadis itu dhaif, tapi beliau sebutkan, tapi ulama atau umat Islam itu ada yang mengamalkan hadis ini. Nah, itu sering beliau sebut. Jadi kalau Bu Maryam baca kitab Sunan At-Tirmidzi,
itu akan sering menemukan istilah seperti itu. Hadza hadisun gharib, tapi diamalkan oleh para ulama. Nah, beliau nyebut seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita menemukan sebuah amalan yang diamalkan oleh masyarakat, perlu kiranya kita memperhatikan dulu. Maksudnya tidak langsung mengklaim ya, kalau itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita cari tabayun dulu ya. Nah, dalil apa yang mereka gunakan, kemudian kalau seandainya dhaif, dhaifnya syadid atau ghairu syadid, berkaitan dengan halal haram atau bukan. Nah, kemudian kalaupun misalnya dhaifnya agak parah, nah kita lihat lagi apakah ada ulama dahulu yang mengamalkannya. Nah, seperti itu, Bu. Nah, jadi benar ya. Jadi apa yang Ibu pahami tadi, kalau hadis dhaif yang diamalkan oleh para ulama, banyak diamalkan oleh para kiai misalnya, apakah kita langsung menolaknya? Ternyata nggak semudah itu. Nah, jadi harus kita telaah dulu ya. Minimal selama kita melihat ya ada ulama yang mengamalkan dalam sejarah Islam, dari ulama-ulama sebelumnya, maka dalam ilmu fikih itu kita tidak bisa mengingkarinya. Karena dalam ilmu qawaid fikih itu ada kaidah la yungkaru al-mukhtalafu fihi. Ya, tidak boleh diingkari sesuatu yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, yang boleh kita ingkari itu hanya yang disepakati keharamannya, baru boleh kita ingkari. Tapi kalau selama ulama masih khilaf dalam menghukumi perbuatan itu, maka kita tidak boleh ingkar terhadap pelakunya. Nah, itu kaidah yang harus kita pegang ya. La yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-muttafaqu alaiha. Al-muttafaqu alaiha. Jadi yang tidak boleh mengingkari sesuatu yang masih ikhtilaf, yang boleh diingkari atau yang boleh dilarang itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ya, Mas Ilham, silakan Mas. Ya, suaranya putus-putus. Saya minta pendapat. Ini kan ada kitab yang namanya Dhaiful Akbar ya. Ini suaranya agak putus-putus. Ya, mohon maaf Mas Ilham, suaranya ini putus-putus. Atau lewat chat aja mungkin ya. Oke, mungkin lewat chat aja Mas mungkin ya. Kan saya minta pendapatnya ya. Oke. Mungkin nanti bisa ditanyakan di lewat chat ya Mas ya. Karena mungkin gangguan sinyal kayaknya nih. Oke, di sini di chat juga ada pertanyaan terkait dengan tarkib kalimat ya. Kenapa dalam teks yang dibaca tadi itu ya juzu inda ahli ilmi wa ghairihim riwayatu. Nah, kenapa di sini riwayatu sebagai fa'il? Kenapa dia marfu ya? Nah, di sini ya karena riwayatu ini kan dia masdar ya, masdar yang yang dia taknis tapi taknisnya yang majazi, yang enggak asli.
Nah, sehingga di sini boleh saja ya fa'ilnya muannas sementara fi'ilnya mudzakkar karena dia tidak langsung berada sesudah fi'il. Nah, jadi di sini kenapa ya juzu ya juzu kan mudzakkar ya. Kemudian riwayatu muannas. Nah, dia sebagai fa'il dari ya juzu. Kenapa bisa? Ya karena antara fi'il dengan fa'ilnya dipisah oleh jumlah di tengah atau yang disebut juga dengan mu'taridhah ya. Nah, jadi di sini nggak masalah riwayatunya muannas kemudian ya juzunya mudzakkar. Nah, ini berkaitan dengan tarkib kalimat. Oke. Terkait dengan Mas Ilham, mungkin karena gangguan nanti bisa ditanyakan di grup Mas ya, grup WA. Karena tadi belum jelas ininya, nggak kedengaran pertanyaannya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum belum terjawab secara optimal ya. Ya karena kita makom belajar, ya kita terus belajar. Mudah-mudahan kita diberikan juga ilmu yang bermanfaat hendaknya. Oke, sampai di sini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Ya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Ustaz. Salam dari Buno. Ya, sama-sama nih. Oke, saya duluan Bapak Ibu.